Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denti Pratiwi dengan NIM 0609118181823015 dari kelas Indralaya akan memaparkan rancangan penelitian saya yang berjudul meningkatkan keterampilan menyimak siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Indralaya pada materi sistem tata nama ilmiah atau binomial nomenklatur melalui metode permainan Whisperis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mas Agus M. Tibrani MSI dan juga Ibu Nike Anggraini SPD MSc serta reviewer saya Eka Pratiwi. Latar belakang di mana Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 Nomor 20 Tahun 2003 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian pembelajaran bersifat teacher-centered dan monoton, berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman peneliti bahwa interaksi aktif antara siswa dengan guru jarang terjadi, baik juga antar siswa. Maka mereka cenderung belajar sendiri-sendiri. Dan pembelajaran yang ini dirasa kurang maksimal. Kemudian, tata nama binomial nomenklatur merupakan salah satu materi biologi di mana binomial berarti dua nama yang merupakan petunjuk penamaan baku untuk semua organisme makhluk hidup yang terdiri atas dua kata dari sistem taksonomi biologi dengan mengambil nama genus dan spesies, di mana bahasa, tulisan, dan pelafalannya dianggap sulit untuk diingat. Selain itu, pentingnya pengetahuan tentang tata nama ilmiah adalah untuk memudahkan siswa mengenal dan mengetahui berbagai istilah asing dan juga memudahkan untuk menunjukkan atau mendeskripsikan karakteristik spesifik dari suatu spesies. Kemudian pentingnya keterampilan menyimak, di mana keterampilan menyimak sendiri pada prinsipnya adalah mendengarkan dan mengerti isi bahan simakan. Maka dari itu, tujuan untuk menyimak adalah mengambil, memahami, atau meresapi pikiran, konsep, dan gagasan yang tersirat dalam simakan. Nah, tujuan proses pembelajaran ini ialah agar tertanam di ingatan jangka panjang di siswa untuk meningkatkan keterampilan menyimaknya. Kemudian metode permainan Whisperis, di mana permainan merupakan tindakan atau aktivitas yang dikerjakan guna memperoleh kegembiraan dan juga melatih keterampilan berbahasa dengan mengikuti petunjuk tertentu, di mana Whisperis atau dalam bahasa Indonesia permainan berbisik berantai, siswa akan melakukan permainan dengan berbisik setelah diberikan suatu nama dan mereka akan menuliskannya. Kemudian mencocokkannya dengan hasil bisikan yang dari siswa pertama tadi. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, maka saya sendiri akan melakukan penelitian dengan judul meningkatkan keterampilan menyimak siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Indralaya pada materi Sistem Tata Nama Ilmiah atau Binomial Nomenklatur melalui metode permainan Whisperis. Rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimanakah penerapan metode permainan Whisperis terhadap peningkatan keterampilan menyimak siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Indralaya Utara pada materi sistem binomial nomenklatur. Yang kedua, apakah penerapan metode permainan metode Whisperis dapat meningkatkan keterampilan menyimak siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Indralaya Utara pada materi sistem binomial nomenklatur. Kemudian batasan masalah, agar pembahasan tidak meluas, maka ruang lingkup penelitian akan dibatasi menggunakan metode pembelajaran, yaitu metode permainan Whisperis dengan materi sistem binomial nomenklatur. Tujuan penelitian yaitu untuk meningkatkan keterampilan menyimak melalui metode permainan Whisperis untuk siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Indralaya Utara pada materi sistem binomial nomenklatur. Manfaat penelitian yaitu ada manfaat teoritis, membuat siswa lebih aktif di kelas dan mengurangi kejenuhan dalam proses pembelajaran. Kemudian ada juga manfaat praktis bagi pendidik, bagi siswa, dan juga bagi peneliti.
Kemudian metode penelitian, ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di kelas 10 SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Waktu penelitian dimulai pada bulan Oktober 2021. Waktu pengambilan data dilakukan pada semester ganjil tahun 2020-2021. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Kemudian metode penelitian, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain Chemist dan Tegart yang merupakan kerangka analisis yang bersifat reflektif dengan berikut ada bagannya yang terdiri dari beberapa siklus. Variabel terdiri dari dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah penggunaan metode permainan whisperis, kemudian variabel terikat adalah peningkatan keterampilan menyimak pada materi tata nama ilmiah atau binomial nomenklatur siswa. Populasi dan sampel, di mana populasi dan penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Penelitian ini memakai metode pemilihan sampel, yakni sampel random sampling dengan cara pengambilan sampel acak tanpa memperhatikan strata anggota sampel sebanyak 20 siswa. Sampel yang diambil yakni siswa dari salah satu kelas 10 IPA di SMA Negeri 1 Indralaya, yaitu kelas 10 IPA 2. Pengambilan sampel memberikan peluang yang sama kepada seluruh anggota kelas 10 SMA Negeri 1 Indralaya Utara untuk menjadi sampel. Prosedur penelitian ada 4 fase, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan juga refleksi. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data ada 3. Yang pertama observasi, wawancara, dokumentasi, dan instrumen penelitian ada 2, lembar pengamatan dan juga wawancara. Teknik analisis data yang dipakai adalah deskripsi kuantitatif, di mana data dan penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan data, misalnya angket, wawancara, catatan lapangan, dan lembar observasi atau pengamatan. Untuk menghitung keberhasilan dari keterlaksanaan pembelajaran yang dilakukan, peneliti dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, di mana presentase persen sama dengan skor perolehan dibagi skor total dikali 100%. Nah, berikut dengan tabelnya, di mana hasil dari penghitungan tadi disesuaikan dengan kategori. Jika nilai presentase lebih dari 90 dan kurang dari 100, maka dikatakan baik sekali. Lebih dari 80 dan kurang dari 90% dikatakan baik, 70% lebih dari 70 dan kurang dari 80% dikatakan cukup, dan jika kurang dari 70% itu dikatakan kurang atau di. Nah, indikator keberhasilan ini ialah keberhasilan penelitian jika presentasi menampilkan 80% dari total jumlah siswa yang memperoleh indikator keterampilan menyimak. Indikatornya yaitu mendengarkan penuh perhatian, menginterpretasikan, dan memahami makna. Jika semua indikator terpenuhi, maka semua dikatakan berhasil atau indikator ini dikatakan berhasil. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.